Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni berkenaan dengan sholat Jumat. Berkenaan dengan sholat Jumat. Di dalam kitabnya pada halaman 29 dikemukakan oleh pengarang kitab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu fasal. Wa syaraitu wujubil jum'ati, dan syarat-syarat wajibnya salat Jumat. Sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal bulughu, yang kedua baligh. Wal aqlu, yang ketiga berakal. Wal jurriyatu, yang keempat merdeka. Wa zukuriyatu, yang kelima laki-laki. Wa sihhatu, yang keenam sehat. Wal istitonatu, dan yang ketujuh bertempat tinggal. Ya. Itulah kira-kira yang akan kita bahas pada pagi hari ini berkenaan dengan wajibnya sholat Jumat. Kemudian marilah sama-sama kita kaji berkenaan dengan dalil, baik itu dalil Quran maupun daripada dalil hadis atau riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu fasal. Wasara itu wujubil jum'ati, dan syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Berkenaan dengan sholat Jumat ini didasari yang mewajibkannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Itulah yang menjadi dasar tentang diwajibkannya sholat Jumat. Dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jual beli itu diperintahkan untuk ditinggalkan. Ya. Maka yang demikian itu lebih baik daripada kalian. Untuk kalian yang demikian itu bersegera menuju sholat Jumat lebih baik jika kalian mengetahui. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya kedua beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari atas mimbarnya, ayan tahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati au la yahtimannallahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Sungguh hendaknya orang-orang menghentikan diri dalam mereka meninggalkan Jum'ah, atau sungguh Allah akan menutupi hati-hati mereka sehingga adalah mereka menjadi orang yang lalai. Jadi hadis ini dan firman Allah tadi di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 memerintahkan dan mewajibkan kepada kita untuk bersegera melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dikemukakan syarat wajibnya Jumat sab'atu asya'a, yaitu ada 7 perkara, ada 7 hal. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal bulughu, kemudian yang kedua baligh. Wal aklu, dan berakal. Wal hurriyatu, dan merdeka. Orang tersebut harus merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Wazukuriyatu, dan laki-laki. Wasehatu, dan sehat. Wal istitonu, dan yang mustautin, yaitu tidak berada dalam bepergian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dalam keadaan mukim, ya, orang yang mukim wajib sholat Jumat, yang tidak bepergian. Dalam keadaan mukim, tidak dalam bepergian, maknanya mengenai 3 syarat yang pertama telah kita ketahui dalam permulaan kitab sholat. 3 syarat yang pertama apa? Islam, balik, dan berakal. Itu kita bahas pada waktu-waktu yang lalu berkenaan dengan masalah sholat. Yang pertama Islam, maka tidak wajib bagi orang-orang kafir asli melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua berakal.
maka tidak menjadi wajib orang yang gila, orang yang bodoh tidak berakal untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak wajib bagi mereka. Wal bulughu, dan balik. Ya. Jadi balik itu tandanya adalah untuk laki-laki bahwa dia pernah bermimpi jima, pernah bermimpi melakukan persetubuhan sehingga dia mengeluarkan air mani. Maka ketika mimpi itu terjadi, dikemukakan bahwa anak laki-laki tersebut sudah balik dan dia wajib melaksanakan sholat dan sholat Jumat. Bagaimana tentang anak-anak perempuan? Baliknya itu ditandai dengan dia mengalami menstruasi. Maka anak perempuan atau orang perempuan yang pernah mengalami atau yang sudah mengalami menstruasi, orang tersebut, perempuan tersebut dinyatakan sudah balik dan dia wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa mengenai 3 syarat yang pertama telah kita ketahui dalam permulaan kitab sholat. Sedang yang menunjukkan keempat syarat lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan lain-lain dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fa alaihil jumu'atu illa imra'atan wa musafiran wa abdan wa maridan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya Jumat kecuali wanita, musafir, hamba sahaya, dan orang yang sedang sakit. Perempuan nggak wajib sholat Jumat. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Musafir, orang yang bepergian pun tidak ada kewajiban sholat Jumat. Hamba sahaya juga tidak ada kewajiban sholat Jumat. Dan juga orang yang sedang sakit tidak ada kewajiban melakukan atau melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada lagi diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Jumat adalah hak yang wajib bagi semua orang Islam dalam suatu jamaah, kecuali 4 orang hamba, kecuali 4 orang. Yang pertama hamba yang dimiliki, kemudian wanita, anak-anak, dan orang sakit. Nah, 4 itu tidak ada kewajiban melakukan sholat Jumat.
Anak-anak yang belum berakil balik, ya, anak-anak yang belum balik, maka anak tersebut tidak ada kewajiban melaksanakan atau melakukan sholat Jumat. Kemudian kita kembali kepada matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wasyaraitu wujubil jum'ati, dan syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal bulughu, yang kedua baligh. Wal aqlu, yang ketiga berakal. Wal khurriyatu, yang keempat merdeka. Waz zukuriyatu, yang kelima laki-laki. Wasihatu, dan yang keenam sehat. Wal istitonatu, dan yang ketujuh bertempat tinggal, tidak bepergian. Kemudian lanjutan daripada bawahnya, wasaraitu fa'liha salasatun, dan syarat-syarat mengerjakan Jumat ada 3 macam. Wasaraitu fa'liha salasatun, dan syarat-syarat mengerjakan Jumat ada 3 macam, ada 3 syarat. Antakunal baladu misran au qaryatan. Yang pertama, harus ada negara tempat mendirikan Jumat itu di kota atau di perkampungan. Jadi adanya di kota atau perkampungan. Kota itu kan adalah satu tempat yang dihuni oleh sekian banyak penduduk. Begitu juga dengan perkampungan. Nanti di dalam syarahnya dan di dalam dalilnya akan diterangkan mengenai definisi daripada kampung dan kota, perkampungan dan perkotaan. Yang pertama adalah syarat mengerjakan Jumat, antakunal baladu misran au qaryatan. Harus ada negara tempat mendirikan Jumat itu di kota atau di perkampungan. Ya, termasuk desa. Wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ati. Yang kedua, harus ada bilangan, ya, harus ada bilangannya para jamaah 40 orang. 40 orang dari ahli wajib Jumat. Sholat Jumat ada 40 jamaah dari yang ahli Jumat yang tadi kita bacakan syarat wajibnya. Kalau kurang dari itu maka dianggap tidak sah menurut pandangan kitab ini. Ya. Jadi sekali lagi, bilangan daripada yang mengerjakan, jumlah daripada yang mengerjakan sholat Jumat tersebut ada 40 orang jamaah. Wa ayyakunal waktu bakian. Kemudian yang ketiga, harus ada waktunya masih tetap ada. Fa in kharajal waktu,
au udimat til surutu suliyat zuhran. Maka jika sudah keluar waktu zuhur atau tidak ada syarat-syaratnya, maka dilakukanlah sholat itu dengan sholat zuhur. Syarat-syaratnya nggak terpenuhi, 40 ya, 40 jamaah tidak tercapai, tidak terpenuhi, maka tidak melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi melaksanakan sholat zuhur. Makanya dikemukakan di dalam kitab au udimat tisurutu suliyat zuhuran, atau tidak ada syarat-syarat, maka dilakukanlah sholat itu dengan sholat zuhur. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti akan kita bahas mengenai keterangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.